Nusantara adalah negeri yang dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah. Tanah yang subur, lautan yang terbentang luas, serta aneka ragam hayati dan non-hayati, baik minyak bumi, gas, batu bara, hingga emas, menjadi magnet bagi bangsa lain untuk turut menikmati kekayaan yang terkandung di bumi Nusantara. Berkembangnya kebudayaan barat di Indonesia tak lepas dari pengaruh kedatangan bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang terakhir sampai di Nusantara adalah Belanda, setelah sebelumnya Portugis dan Spanyol. Meskipun demikian, justru Belanda yang menjadi penguasa utama dan yang paling lama di Indonesia. Tujuan Belanda datang ke Indonesia sama dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, yaitu mencari kekayaan berupa rempah-rempah, monopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Usaha pencarian rempah oleh Belanda tidak terlepas dari dominasi Spanyol dan Portugis, dua imperium terbesar di daratan Eropa pada masanya. Sebelumnya, Belanda mendapat suplai rempah dari Lisboa, ibu kota Portugis. Rempah merupakan bahan baku yang sangat penting bagi peradaban bangsa Eropa pada abad ke-15. Oleh orang-orang Eropa, rempah digunakan sebagai bahan obat-obatan, parfum, bumbu masakan, alat ritual agama, dan yang terpenting adalah pengawetan makanan. Kapal-kapal bangsa Belanda pertama kali masuk perairan kepulauan Indonesia pada tahun 1596 Masehi, berpuluh-puluh tahun setelah kedatangan Portugis dan Spanyol. Sebanyak 4 kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada Juni 1596, kapal-kapal de Houtman sampai di Banten, pelabuhan Belanda terbesar di Jawa Barat. Namun, rombongan ini diusir penduduk pesisir karena mereka bersikap kasar dan sombong. Belanda terlibat perang dengan rakyat pribumi. De Houtman pun angkat kaki dan berlayar ke timur melalui pantai utara Jawa. Setelah mendapat berbagai penolakan di Jawa, De Houtman kembali ke negaranya dengan membawa banyak rempah-rempah. 2 tahun berikutnya, Belanda kembali datang ke Nusantara pada tahun 1598. Sebanyak 22 kapal milik 5 perusahaan Belanda yang berbeda berlayar menuju Nusantara. Armada pimpinan Jacob van Leklah yang pertama tiba di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku pada Maret 1599. Kapal-kapal tersebut kembali ke Belanda antara tahun 1599 sampai dengan 1600 dengan mengangkut banyak rempah-rempah. Keuntungan yang diperoleh mencapai 400%. Banyaknya keuntungan tersebut memikat Belanda. Belanda pun membentuk Verenigde Oost-Indische Company (VOC) pada tanggal 20 Maret 1602 yang menyatukan para pengusaha Belanda. Tujuan dibentuknya VOC yaitu menghilangkan persaingan yang merugikan pedagang Belanda, menyatukan tenaga untuk menghadapi saingan dari Portugis dan pedagang Eropa lainnya di Indonesia, serta mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Oleh pemerintah Belanda, VOC diberi hak istimewa, di antaranya sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia, melakukan monopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan uang sendiri, mengadakan perjanjian dan melakukan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman dan melakukan pemungutan pajak, memiliki angkatan perang sendiri, serta mengadakan pemerintahan sendiri. VOC pun menuju Maluku dalam misi perdagangan. Di sana, VOC mengganggu Portugis yang sebelumnya memonopoli perdagangan. Dalam ulasan berikut ini, ada beberapa dampak positif dari penjajahan, yang tentunya bisa kita rasakan sekarang. Lalu apa sajakah dampak positifnya, setelah 3 abad lebih Indonesia dijajah? Simak videonya sampai dengan selesai. Pendidikan yang baik. Banyak tokoh perjuangan Indonesia seperti misalnya Insinyur Soekarno mendapat pendidikan terutama dasar hingga menengah dari sekolah-sekolah yang didirikan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, penduduk pribumi yang berasal dari golongan bangsawan akan diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan. Pendidikan ini diberikan oleh tenaga pengajar dari Belanda yang tentu saja menggunakan pembelajaran dengan sistem pendidikan dari Belanda, serta menggunakan bahasa Belanda. Sehingga tak heran tokoh Indonesia zaman dulu fasih berbahasa Belanda. Dengan pengetahuan dari pendidikan itulah para pejuang bisa bangkit dan mengusahakan kemerdekaan. Militer Indonesia yang modern. Kolonialisme Belanda menjadikan Indonesia khususnya para pribumi mendapat pengetahuan seputar kemiliteran modern. Penduduk kala itu diajari cara menggunakan senjata hingga membentuk pasukan-pasukan khusus sebagai persiapan perang. Lambat laun perkembangan militer tersebut membuat pribumi semakin pandai dalam mempelajari sistem militer yang memperkuat suatu negara. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh saat Belanda menjajah Indonesia.
Banyak pribumi yang dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur, seperti jalan raya hingga jalur kereta api yang menghubungkan banyak daerah di Pulau Jawa. Salah satu yang paling terkenal adalah Jalan Raya Anyer sampai Panarukan yang membuat rakyat pribumi harus mengalami kerja rodi. Tidak hanya hal itu, jalan-jalan, bendungan, bangunan-bangunan penting, serta sistem pertukangan yang baik yang dulu Belanda buat dan ajarkan, pun sampai sekarang masih dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat kita. Sistem perbankan nasional. Disadari atau tidak, perbankan di Indonesia merupakan warisan zaman kolonial Belanda. Segala hal terkait penyimpanan uang, kredit, dan bunga, semua diatur dengan baik hingga akhirnya sistem ini terus ada hingga sekarang dan mampu membuat Indonesia memiliki jaringan perbankan yang modern, menyatukan banyak wilayah di Nusantara. Sebelum Belanda masuk ke negeri ini, Nusantara terbagi menjadi banyak kerajaan. Setiap kerajaan memiliki sistem sendiri sehingga tak jarang timbul peperangan. Setelah kedatangan Belanda, berbagai ketidakadilan serta politik licik dilakukan, sehingga banyak kerajaan yang menjadi hancur dan jatuh di bawah kekuasaan Belanda. Akibatnya kerajaan di Nusantara menjadi independen. Mereka tak lagi terikat dengan kepentingan kerajaan. Mereka menginginkan kemerdekaan yang bisa dirasakan oleh semua pihak di negeri ini. Ya, bisa dibilang Belanda lah yang berhasil menyatukan Nusantara menjadi satu kesatuan dan menamainya Hindia Belanda. Sampai akhirnya sekarang kita menjadi satu negara besar bernama Indonesia. Walaupun Belanda menyatukan Nusantara menjadi kesatuan dengan cara menjajah, setidaknya itu berhasil jika dibandingkan dengan Majapahit dulu yang gagal menyatukan Nusantara. Mau tidak mau, kita juga harus mengakui itu. Karena jika Belanda tidak menyatukan Nusantara melalui penjajahan, mungkin sekarang negara ini bukanlah Indonesia, tapi malah terdiri dari negara-negara kecil yang terpisah-pisah dengan sistem kerajaan. Perlindungan terhadap peninggalan sejarah. Saat Belanda berada di Indonesia, mereka banyak sekali melakukan ekspedisi ke banyak penjuru wilayah Indonesia. Bangsa Belanda mencari peninggalan-peninggalan sejarah, seperti candi ataupun artefak yang ditinggalkan masyarakat Nusantara di masa lalu untuk menjaga serta melindungi peninggalan tersebut karena dianggap sesuatu yang berharga. Ya, candi-candi serta banyak peninggalan purbakala lainnya yang sekarang bisa kalian lihat adalah hasil dari penemuan Belanda yang mengeksplor wilayah Nusantara. Walaupun menjajah dan sering kejam terhadap masyarakat Nusantara, tapi Belanda sangat peduli terhadap sejarah. Karena Belanda tahu dari sejarah dan peninggalan, mereka bisa menjadikan negara ini menjadi besar dengan mengkomersilkan hal itu, sehingga meningkatkan sektor ekonomi dari segi pariwisata.
pada hari ini, tanggal 4 Oktober 1965, kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita di Lahanang Jenderal dengan satu perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Kalau kita melihat tempat ini adalah di Lubang Buaya. Daerah Lubang Buaya adalah termasuk dari daerah lapangan Halim. Dan kalau saudara-saudara melihat pula fakta bahwa dekat pada sumur ini telah menjadi pusat daripada latihan Sukwan dan Sukwati yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Angkatan Udara. Mereka melatih para anggota-anggota dari Pemuda Rakyat dan Gerwani. Satu fakta, mungkin mereka itu latihan dalam rangka pertahanan di Bangkalan, akan tapi nyata menurut anggota Gerwani yang dilatih di sini, yang sekarang tertangkap di Cirebon adalah orang dari Jawa Tengah, jauh daripada daerah tersebut. Jadi kalau menurut fakta-fakta ini, mungkin apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden Panglima Besar, pemimpin besar revolusi yang sangat kita cintai bersama ini, bahwa Angkatan Udara tidak terlibat di dalam persoalan ini, mungkin ada benarnya. Akan tapi tidak mungkin tidak ada hubungan. Benarkah Belanda angkat kaki dari Indonesia karena kalah perang? Jawabannya adalah tidak. Belanda angkat kaki dari Indonesia karena kombinasi dari beberapa faktor, termasuk 1. Perang kemerdekaan Indonesia yang berkepanjangan. 2. Kemunduran ekonomi Belanda. 3. Tekanan dari dunia internasional. Perang kemerdekaan Indonesia yang berkepanjangan telah menyebabkan Belanda mengalami kerugian yang besar. Hal ini diperparah dengan terjadinya krisis ekonomi dunia pada tahun 1929. Krisis ekonomi tersebut menyebabkan Belanda mengalami kesulitan dalam membiayai pemerintahannya di Indonesia. Selain itu, negara-negara di dunia internasional, terutama Amerika Serikat dan negara-negara di Asia, mendukung kemerdekaan Indonesia. Hal ini membuat Belanda semakin terisolasi di dunia internasional. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Belanda angkat kaki dari Indonesia karena kombinasi dari beberapa faktor, bukan hanya karena kalah perang.